Shalom Bapak Ibu, Shalom, Shalom. Ya, karena memang sebagian kan kita yang berpergian baru balik, jadi baru ketemu, ya nggak salah lah ya, Happy New Year, selamat tahun baru. Nah, jalan lagi ketemu minggu depan, selamat lagi tahun baru, Imlek lagi ya, kayak berdekatan gitu ya. Satu ketika nanti selamat tahun Natal, selamat tahun baru, selamat tahun baru Imlek, selamat Idul Fitri. Waduh, indahnya hidup di dunia bersama dengan keluarga. Haleluya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ya salam juga untuk yang kali pertama hadir, selamat datang dalam keluarga sendiri. Ya, Anda bukan orang asing di tempat ini, dan pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi misi gereja setempat. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan ya. Nah, buat Anda yang mungkin saat firman Tuhan disampaikan tergerak hati ingin terima Yesus sebagai Tuhan, Anda bisa berdoa ya, ikuti doa saya tentu biasanya di akhir ibadah, atau Bapak Ibu yang sedang mengikuti di online service ya, di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati. Salam dari Sam 21 Pontianak. Pak Bu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya di dalam misi kemarin hampir puluhan kali khotbah, topiknya sama. Yang hantar saya itu para pendeta, saya tanya, lu bosan gak dengar gua khotbah? Enggak lah, semakin dikhotbahi semakin aku terbuka loh. Woi pendeta loh ya, pendeta di luar sudah seperti itu. Bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini? Pastilah semakin mendengar semakin diberkati. Nah Pak Bu, saya karena khotbah ini seperti seminar, saya mesti menggunakan slide supaya saya tidak keluar kemana-mana. Saya selalu membuka ayat ini. Kenapa ayat ini saya buka, pasal ini saya buka, ayat-ayat ini saya buka? Muaranya dari tahun 2022 saat waktu saya mengalami terobosan. Tuhan berbicara, kan saya mengajarkan kita di sini ada namanya PPKM. PPKM kan udah dicabut ya oleh pemerintah ya, Pak Jokowi cabut. Tapi PPKM di gereja kita belum dicabut dan memang tidak akan pernah dicabut. Apa itu PPKM kita? Masih ingat nggak? Pertama apa? Persepsi atau pewahyuan ya. Jadi persepsi yang benar adalah pewahyuan dari Tuhan, berarti kita dekat dengan Tuhan. Kedua, perlu ada peneguhan. Nah, waktu saya mengalami persepsi atau impres dari Tuhan dalam terobosan ilahi, saya perlu peneguhan. Tentu peneguhan ada dua. Pertama adalah firman-Nya yang diucapkan. Yang kedua adalah Bapak Rohani. Sementara Bapak Rohani saya sudah almarhum. Ya, para mentor saya yang senior-senior saya coba sharekan. Dan mereka meneguhkan bahwa apa yang saya alami itu adalah kebenaran. Jadi itu absolut tuh ya. Jadi itu sudah menjadi sah. Saya sampaikan. Perjalanan 2022 kurang lebih bulan Juni, Tuhan kasih penglihatan ya. Jadi saya mengalami sebuah terobosan, tiba-tiba saya melihat ada alam yang begitu mengerikan sekali. Saya bilang akan ada kekejutan setelah pandemi pada waktu itu. Dan itu sangat menakutkan. Dan saya simpulkan bahwa itu akan terjadi sebuah kegelapan yang luar biasa. Karena merah semuanya. Tapi di sela-sela itu saya melihat ada hal yang indah. Tumbuh
rumput yang hijau sekali. Rupanya ini merupakan sebuah kegenapan awal tahun saya lihat. Dan itu ada di mana? Dan itu adanya di Indonesia. Kurang semangat ya. Dan itu ada di Indonesia, dan saya menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa akan datang ke Indonesia. Itulah sebabnya orang Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan, urus Indonesia dengan baik. Pertama tentu kita perlu berdoa untuk presiden kita dan para menteri dan para kelengkapannya untuk bangsa ini. Supaya kelak nanti bangsa-bangsa akan datang, ya bukan nolong kita tapi mereka akan ditolong. Nah, bagaimana cara nolong? Ada begitu banyak akan muncul di tengah bangsa kita. Ya, selepas itu baru kita lihat beberapa event dibuat di Indonesia berskala internasional. Nah, saya simpulkan lalu dari ayat pasal inilah ada hal-hal yang Tuhan bukakan buat kita menjadi visi tahun 2023. Tuhan membuka jendela untuk saya potret tahun 2023. Pada saat waktu saya mempotret itu, saya melihat ada sesuatu yang sedang terjadi dan sesuatu yang kita harus ambil bagian di dalamnya. Nah, ini menjadi visi dan misi kita tahun 2023. Sebelum saya buka slide saya, dan kita semua paham dan sering kita baca di media-media sosial sudah tidak tinggalan bahwa bahkan para pejabat tinggi negara sedunia, bahkan negara kita Pak Jokowi sudah umumkan bahwa tahun 2022 pada saat pertemuan lembaga-lembaga keuangan internasional, ada IMF, IDB dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun gelap dan sangat amat mengerikan. Tapi saya kadang-kala berpikir begini. Mereka dengan berani mengeluarkan sebuah statement, bagaimana respon Anda dengan saya? Kadangkala kita kurang meresponinya, kita kurang mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Kita berlalu sedemikian rupa, ketika itu datang tiba-tiba kita akan panik, galau, lalu jadi apa? Lebay. Seperti pandemi. Padahal pandemi belum terjadi 2019 masuk 2020, jauh sebelumnya sudah ada banyak orang memprediksikan akan terjadi pandemi besar melanda Indonesia dunia. Tapi kan sebagian kita cuek-cuek aja kan. Lalu saya coba bertanya begini, apakah para petinggi negara-negara dunia bahkan presiden kita ini mengeluarkan statement itu cuma asal ngomong? Istilah orang mimpi siang bolong? No, Bapak Ibu. Mereka punya tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga yang bisa memprediksi. Walaupun itu sekedar prediksi, tapi mereka berdasarkan kajian-kajian ilmiah, berdasarkan apa yang sedang dan akan terjadi. Akurasinya sangat tepat sekali. Itulah namanya ilmu. Nah, sebab itu bagaimana sikap Anda dengan saya? Nah, hari ini dan tahun ini awal tahun saya selalu membuka dengan penyampaian sikap anak Tuhan yang ada di Psalm 21 church ini. Karena itu buat Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir, boleh nggak saya lihat tangan Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir? Karena minggu lalu sudah ada doa dan pengurapan di sini. Diangkat tinggi-tinggi nggak apa-apa. Saya mau lihat seberapa supaya saya bisa menyampaikan topik nyambung sama minggu lalu. Kalau nggak ada kan berarti saya langsung aja selesaikan yang minggu ini kan ya oke, cukup banyak. Artinya Bapak Ibu perlu memahami secara konkret. Ya, ada linear text yang harus saya sampaikan supaya ke depan bagaimana kita memposisikan kita. Ya, jadi saya tidak mau, harus saya memulai dengan topik yang kemarin.
Nah, kemarin kan kita bahas ini. Saya ambil dari ayat yang pertama dari pembacaan tadi. Kayak tadi belum dibacain ya. Belum ya? Kita baca dulu yuk supaya lebih indah ya. Saya bacakan buat Anda perhatikan aja. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu mabok, kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari ayat-ayat ini Pak Bu, dari pasal kelima 14 sampai ke 18, beberapa ayat ini itu menjadi dasar pemikiran saya. Nah, karena dasar pemikirannya kita mulai mempotret dengan satu ayat sebagai permulaan. Ayat 14 berkata demikian, topik minggu lalu subtopiknya ya. Kalau kita tahu topik kita tahun ini adalah hidup bercahaya bagi kehidupan. Subtopik adalah tangkap apinya, catch the fire. Api apa yang ditangkap? Nah, pelan-pelan kita lihat. Alkitab katakan itulah sebabnya dikatakan bangun. Dua anak kalimat dari ayat ini penting sekali. Bangun dan bangkit. Supaya apa? Supaya akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam bahasa Indonesia kata akan itu belum tentu. Dari Tuhan tidak ada namanya gagal. Tuhan itu mutlak. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ya Pak ya. Tetapi kenapa penulis menggunakan kata akan? Kata akan dalam bahasa Indonesia berarti apa? Bisa iya, bisa tidak. Berarti ada peran Anda dan saya untuk menangkap cahaya Kristus tersebut. Nah, tugas Tuhan selesai di atas kayu salib. Teteleste. Tapi tugas Anda dan saya belum selesai selama kita masih ada di bumi ini. Nah, bagian apa yang kita mesti lakukan? Bagian yang terpenting adalah bangkit. Minggu lalu saya sudah ajarkan kepada kita apa yang bangkit. Tentu yang pernah mati yang harus dibangkitkan. Yang pernah mati di Taman Eden itu apa? Jiwa kita. Tuhan katakan jangan kamu makan buah pengetahuan. Ketika kamu makan buah ini maka engkau akan mati. Ketika Adam dan Hawa makan, mati enggak? Mati. Apa yang mati? Bukan fisiknya, tapi jiwanya mati. Kata jiwanya mati adalah hubungan dengan Tuhan. Logikanya Allah mati. Tidak lagi bisa berpikir cara Allah berpikir, tapi hanya berpikir cara manusia berpikir. Maka disitulah muncul ada istilah egosentris. Siapa egosentris? Tentulah bicara Anda dan saya. Karena ketinggalan di Taman Eden. Bahkan Alkitab kata diusir keluar dari Taman Eden. Membangun Taman Eden. Ada terlalu banyak Pak Bu saya bisa memberikan sebuah perumpamaan tentang Taman Eden. Tapi kita gak punya waktu yang panjang. Karena bukan seminar untuk menggali data detail. Karena itulah Alkitab katakan. Yang hilang itu adalah kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan datang kepada kita ketika ada namanya Kristus. Kristus itulah perantara antara manusia dengan Allah mengembalikan kemuliaan. Maka dikatakan jikalau kemuliaan Allah ada kembali kepada kita, maka kita akan bercahaya. Karena itu bangkit. Bagaimana bisa bercahaya? Pada saat kita bangkit, roh kita yang tidur itu bangun. Pak Bu, roh manusia gak mati kok. Bahkan setelah manusia makan buah pengetahuan, Alkitab katakan Tuhan bilang begini, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. 120 tahun. Berarti memang roh manusia itu masih ada di dalam, roh Tuhan ada di dalam manusia itu. Roh dari Tuhan ada manusia. Tidak mati, tapi apa? Tidur. Kenapa? Jiwanya yang mati. Kata jiwa dalam hal ini adalah iman. Imannya mati. Kenapa mati? Karena kebenarannya dicuri. Setan datang mencuri dan membunuh dan binasa. Apa yang dicuri? Apa yang dicuri? Ya kita para hamba Tuhan kan biasanya kalau damai sejahteranya yang dicuri. Ya boleh.
Tetapi kalau kita lihat di Taman Eden sana, yang dicuri apa? Tuhan bilang jangan kamu makan buah. Tapi manusia ditipu sama setan, dia makan buahnya. Kata setan, nggak apa-apa kalau kamu makan, nanti kamu akan sama seperti Tuhan. Berarti apa? Kebenaran yang dicuri sama setan. Setan datang mencuri. Lah kalau kebenaran dicuri, apa yang mati? Imannya. Ya kan, imannya mati. Lah kalau manusia tanpa iman, Alkitab katakan manusia tanpa iman itu adalah kekejian di hadapan Allah. Berdosa katanya. Apapun yang kita lakukan tanpa iman dosa, kata Tuhan. Ya, di dalam kitab Roma ada berkata demikian. Maka Alkitab katakan tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti manusia semua sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikata apa? Setelah manusia diam dosa, hilang kemuliaan Allah. Artinya apa? Karena semua manusia berdosa, hilang kemuliaan Allah. Karena hilang kemuliaan Allah, karena tidak punya iman, maka hidupnya gelap. Sementara manusia ada di tengah kehidupan ini membangun kehidupan dengan pola kegelapan, seluruh yang dibangun dasarnya gelap. Kenapa diistilahkan gelap? Gelap dalam bahasa metafora. Contoh aja, jangan Bapak Ibu membayangkan gelap itu seperti di kamar mati lampu. Kata gelap di sini adalah apa yang kamu bangun itu kamu nggak mengerti apa itu. Itu kata gelap. Maksudnya apa? Kita bangun sebuah jalan yang licin, yang jauh, ya, yang lurus, enak banget. Tapi mobilnya, ya, larinya cuma 50 km per jam. Berguna nggak dengan jalan itu? Nggak guna. Kan manusia bisa berpikir, jalannya udah bagus. Masa sih lari 50, bikin yang 100. Wih asik juga. Lama-lama kurang asik, tambah lagi 200. Ya, kalau lari kecepatan 200, kira-kira menurut Anda bahagia atau bahaya? Jawab sendiri. Ada terlalu banyak alat-alat yang kelihatannya itu indah dan nyaman, tapi sesungguhnya bahaya. Online apa? Game online lah dan sebagainya. Kelihatannya membahagiakan, tapi sangat membahayakan Pak Bu. Dan itulah perbuatan manusia yang dikata apa? Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Cara berpikir kita merusak pola hidup kita, merusak cara berpikir kita. Ya, kegelapan merusak cara berpikir kita, maka yang kita bangun itu adalah merusak moral kita sendiri. Tidak punya waktu bahas terlalu panjang. Ada terlalu banyak hal-hal yang Anda nanti bisa lihat. Tapi saya kembali lagi fokus itu. Nah, karena ini sangat amat penting. Ya, sangat amat penting. Maka bangkit itu penting sekali. Apa yang bangkit? Minggu lalu kalau Bapak Ibu lihat kembali lagi khotbah saya. Imannya yang mesti bangkit. Jiwanya bangkit. Supaya rohnya ya bangun kembali menjadi pelitanya Tuhan. Roh menjadi pelitanya Tuhan. Karena Amsal 20 ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Berarti Tuhan mau isi minyak dari sorga dan api dari sorga. Itulah apinya. Mendapatkan api sorga bukan teriak-teriak. Orang karismatik gape kami orang Jakarta bilang. Kalau soal teriak orang karismatik nomor 1. Tuhan kirim apimu. Seakan-akan Tuhan itu suka lelet kerjanya. Otak kita yang keliru, otak kita yang rusak. Api itu sudah tersedia bagaikan matahari dengan energi terbarukan. Setiap saat Anda bisa akses apa yang Anda butuhkan. Tinggal sediakan panel solar aja. Anda bisa dapatkan energi itu. Dari Tuhan, pihak Allah selesai dan absolut mutlak. Tapi dari kita diperlukan apa? Pencerahan oleh firman. Maka itu dikatakan bangkit kembali. Sediakan roh kita untuk diisi minyak. Apa itu? Roh Kudus. Maka dengan adanya roh, tangkaplah api Tuhan. Itu minggu lalu. Kalau kita sudah tangkap api Tuhan, maka kita akan menjadi apa? Hidupnya akan bercahaya. Kristus akan bercahaya atas kamu bukan lagi menjadi slogan, tapi saya akan berkata,
Kristus bercahaya atas kamu. Maka kita hidup bercahaya bagi kehidupan kita. Amin. Jikalau Kristus akan bercahaya atas Anda dan saya, itu adalah mutlak. Maka kalau kita sediakan wadahnya, kita tinggal tangkap cahayanya. Paham? Kenapa Tuhan bicara sama saya hidup bercahaya? Ini bicara namanya hubungan relasional antara manusia dengan Kristus. Kristus absolut, holistik, dan tidak usah kita bahas. Dia selesai. Tetapi hubungan kita ke dia di atas dua tadi itu, bangkit dan bangun. Maka kita bercahaya. Mengapa kita perlu cahaya? Supaya kita bisa mengelola, menata kehidupan ini, Pak, Bu. Kita nggak usah terlalu banyak menafsirkan dengan cara rohani lah. Karena rohani itu sesuatu yang perlu ada hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tapi ketika kita bercahaya, kita bisa mengerti bahwa kehidupan ini ada masalah. Banyak ayat-ayat Alkitab katakan bahwa kehidupan ini masalah. Salah satu ayat yang berkata itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Kita tahu kita semua berasal dari Allah. Kalau mengacu kepada ayat 18 bahwa Allah yang lahirkan anaknya Yesus Kristus melindungi kita, maka sesungguhnya hidup kita akan menjadi apa? Sehat, sukses, bahagia. Tidak akan jatuh dalam dosa. Mengapa manusia bisa gagal? Mengapa manusia bisa sakit-sakitan? Mengapa manusia bisa macam-macam? Disebabkan karena satu jawabannya, dosa. Karena dosa menjadikan pintu terbuka, setan menggoda kita, maka kita mudah melakukan sesuatu, membolehkan sesuatu yang tidak boleh, menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Udah salah, tidak mau mengaku salah, tapi hidup di dalam kesalahan. Itulah manusia, tanda petik dalam Alkitab katakan bodoh. Kita tahu, tapi kita kok tidak mau keluar. Kita tahu bahwa suatu hari kita akan sakit kalau kita ada di situ terus. Kenapa kita tidak mau keluar dari sana? Kan itu bodoh kan, betul nggak? Nah itulah sebabnya bagi kehidupan ini perlu ditata. Menjelang akhir tahun atau tahun yang baru, Presiden mengeluarkan Perpu. Lalu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Jadi polemik yang begitu luar biasa. Hari-hari ini para ya katakanlah mereka-mereka yang mengerti tentang hukum. Banyak versi. Akademisi, rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa, bawa spanduk teriak-teriak di jalan. Bagus bawa spanduk di sini nari-nari, kan itu lebih bagus ya. Teriak-teriak di jalan. Perpu yang dibuat oleh pemerintah. Sampai diharuskan pemerintah mengeluarkan sebuah penjelasan. Tadi tiba-tiba ada pertemuan, namanya press conference dari Menko Polhukam. Menjelaskan kenapa Perpu itu dikeluar. Kita tahu bahwa ini sudah ada warning dari pihak luar sana. Bahwa kita sedang memasuki titik-titik yang sangat urgent. Peraturan ini perlu dikeluarkan. Untuk apa? Supaya mensejahterakan bangsa kita. Tanpa ada Perpu, pemerintah terjepit, tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya darurat. Kalau tunggu dibahas lagi itu akan lama. Konon katanya, saya baru tadi dengar. Bisa 1 tahun lagi bolak-balik di DPR. Sementara kita sudah kondisi yang darurat. Maka pemerintah dalam hal presiden punya hak veto. Ya, namanya prerogatif itu diambil keputusan namanya Perpu supaya sudah ada payung hukum setiap jam bisa mengeluarkan kebijakan sendiri. Ya, saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan ahlinya, tapi yang saya tahu cuma satu, semuanya demi kehidupan. Pak, Bu, kalau saja pemerintah begitu serius yang cuma lihatnya terbatas, kajian mereka hanya berdasarkan pengetahuan. Bagaimana Anda dengan saya yang mempunyai pandangan yang tidak terbatas?
Karena kita tidak melihat cara kacamata dunia melihat kita dan kacamata sorga. Pastilah kita bisa lihat yang lebih jelas dan lebih akurat untuk kita ambil. Tidak ada amin. Contohnya adalah Yosua. Semua orang mengatakan ke depan itu sulit. Bahkan bisa mati. Memang ada perjanjian Tuhan. Tapi tidak mungkin kita capai. Kelompok ini justru gak pernah nikmati kebahagiaan. Kelompok ini semua mati di padang gurun. Muncul ada 2 orang namanya Kaleb dan Yosua. Yosua bilang, betul memang ada tantangan. Tapi janji Tuhan itu mutlak Pak Bu. Kalau Tuhan membukakan pandangan supaya kamu lihat ketika kamu percaya. Kamu tidak kerja sendiri, kamu tidak jalan sendiri, kamu berjalan dengan Tuhan. Apabila kata Yosua, kalau kamu berjalan sama Tuhan, maka percayalah kamu bisa masuk tanah perjanjian. Nyatanya kita punya Alkitab genap. Apa yang difirmankan Tuhan dari zaman keluar dari Ur Kasdim, masuk ke Mesir, keluar dari Mesir, putar-putar di gunung di padang gurun 40 tahun sampai masuk ke tanah perjanjian. Pernah sekian ribu tahun hilang Israel, tetapi tahun 48 kembali lagi sampai hari ini Israel tetap ada. Bukan kita mengagungkan Israel, kita meninggikan perjanjian Allah abadi bagi orang percaya Kristus Tuhan kita. Dan itu sebuah gambaran Pak Bu. Orang bijak itu bisa baca. Nah, oleh sebab itu kita perlu bangun kehidupan kita ini. Bilang bangun. Kita bisa bangun karena kita sudah punya cahaya. Saya yakin dan percaya Pak Bu, kita semua ini sudah diberkati oleh Kristus, kena lahir baru. Kristus sudah bercahaya atas kehidupan kamu. Tapi bagaimana kamu bisa membangun kehidupan kamu dengan cahaya maksimal? Saya berikan 2 contoh. Nah, yang pegang lampu. Bro, Anda pegang lampu bisa nyalakan lampu yang putih ini enggak? Bukan, yang ini, yang tengah, yang terang ini. Errol. Oke, tuh lampu aja errol. Satu ketika ada satu rumah, ya, 2 rumah. Satu rumahnya listrik yang disuplai dari pemerintah sama-sama wattnya listriknya sama. Tapi ada satu gelap, yang satu terang. Penyebabnya apa? Listrik sama, rumahnya sama, lokasinya sama, pemerintah kasih sama. Tapi satu terang, satu gelap. Di mana letak permasalahannya? Lampu yang disediakannya kecil. Yang sana sediakan lampu yang dipasang 100 watt semuanya terang menderang. Yang sebelah sini pasang yang cuma apa? 10 watt aja. Hemat katanya. Supaya gak terlalu banyak bayar. Karena hemat. Hemat berarti apa? Gelap. Kalau terang harganya mahal. Nah demikian di dalam Tuhan. Kalau kita ingin bercahaya, sediakan lampu yang besar wattnya. Harganya mahal. Memang untuk sediakan watt yang tinggi perlu bayar harga mahal. Kalau Anda mau bayar harga murah, ya yang kecil-kecil aja, nggak terang, lihatnya agak remang-remang. Salah-salah masuk salah kamar lagi nanti ya. Nah itulah sebabnya Alkitab katakan karena itu. Ini dari firman Tuhan juga. Karena apa? Karena kamu bercahaya, karena Kristus bercahaya ke atas kamu. Karena kamu ingin membangun kehidupan, maka apa yang perlu kamu lakukan supaya cahayamu semakin terang, kehidupanmu semakin maksimal. Nah ini dia. Saya menggunakan, kalau tadi tangkap api, kalau ini apa? Api Tuhan sudah menyala. God's fire is burning. Bagaimana supaya Kristus itu, api Tuhan itu bercahaya di atas kita? Ini dia. Ya ini dia. Bilang apa? Format ulang kehidupan kamu. Ada terlalu banyak biaya yang kita keluar salah. Harganya mahal tapi salah. Tidak bermanfaat. Kita terlalu banyak buang waktu di televisi.
cuma hanya nonton film, tidak salah. Saya tidak mengatakan itu. Lalu main game, lalu jalan-jalan yang nggak ada gunanya, keliling nggak ada gunanya, ya. Terlalu banyak waktu yang dibuang sehingga kita tidak maksimal, otak kita rusak. Itu perlu diformat, ya itu bisa merusak kita punya kehidupan. Apa yang diformat? Kita gunakan ayat aja, ini dia. Perhatikanlah dengan seksama. Bahasa Indonesia kata seksama itu penting nggak? Kalau perhatikanlah bahasa umum toh, ada kalimat seksama berarti ada penekanan. Artinya penting Pak Bu, tidak lagi bisa kita main. Hendaklah kalian memperhatikan seksama bahwa dunia sedang menuju kegelapan, berarti penting. Waktunya sudah dekat. Perhatikan seksama apa? Bagaimana kamu hidup. Ada dua kehidupan. Kehidupan yang dibangun oleh Tuhan dan kehidupan yang dibangun oleh hantu. Kita coba lihat. Selama ini kita hidup di bawah tuntunan siapa? Tuhan atau hantu? Nah caranya gimana? Caranya nanti di poin yang kedua. Ya. Maka kita perlu tahu kalau yang namanya hantu selalu berpusatkan kepada apa? Egosentris. Kalau Tuhan sifatnya apa? Give, memberi perhatian. Segala sesuatu yang kita buat adalah untuk menyambung kasih Tuhan. Karena Tuhan kita itu apa namanya? My God is love. Tuhan kita itu kasih. Anda dan saya adalah turunan Tuhan. Berarti kita turunan kasih. Karena kasih tidak akan bisa berdiri tunggal. Tidak bisa singular. Berarti apa? Plural, dua. Maka tidak baik hidup seorang diri. Supaya apa? Kasih bisa terjadi maka harus ada hubungan. Namanya relasional. Biasanya kita hidup ini sedikit yang namanya relasi. Lebih kepada fungsi aja. Kenalan itu pengen aja ada manfaat dari dia. Saya kenal sama Suprapto. Saya mau memperdayakan dia, bukan memberdayakan dia. Beda loh, perdaya sama berdaya. Kasih itu selalu memberdayakan orang itu. Supaya dia punya daya cakap di dalam kehidupannya. Tapi kalau fungsi artinya apa? Saya peras dia habis-habisan. Tadi saya dapat video bagus sekali dari Pastor Sukardi. Karena pagi tadi saya singgung soal luar negeri. Ada begitu banyak orang anggapan Indonesia, anggapan Pontianak itu sudah tidak bisa lagi memberikan dia nafkah hidup. Maka otaknya coba Amerika, Jepang, Australia, Korea, Kolombo, ya, Nigeria, nggak ada yang mau kali itu ya, Ethiopia, ya, macam-macam itu. Saya bilang kamu tahu nggak sana? Pada saat waktu Anda berangkat ke sana, satu hal kamu catat, kamu dapat labelnya apa? Budak. Terkecuali kalau kamu memang mau studi, itu lain lagi. Tapi biasanya studi itu cuma hanya rekayasa, tujuannya kerja. Saya banyak melayani mereka di sana. Mereka dapatkan visa studi itu, tapi sananya kerja. Dan kamu sudah membohongi diri kamu sendiri, dimanapun kamu berada, kau tetap akan gelap. Pagi tadi saya singgung itu sebenarnya. Lalu saya dikirimkan video oleh Pastor Sukadi, bagaimana informasi dari Menteri Luar Negeri melayani mereka-mereka yang terlantar di luar negeri sana. Sekarang ini banyak orang ditipu. Tubuhnya dijual. Kalau cowok dijual organnya. Maka kalau badannya gede-gede paling laku di sana. Semua dipretelin. Kalau jual satu nggak laku. Jadi jual ketengan. Alat-alat organnya diambil. Tapi kalau cewek menjadi budak seks. Itu bukan saya ngomong karena tadi saya ada video dari Menteri Luar Negeri, ya. Nanti akses aja tuh di grupnya pastor situ. Saya pikir benar juga. Itulah sebabnya kenapa kita selalu berpikir ke sana, ya. Cara berpikir kita yang keliru. Maka itulah Alkitab katakan janganlah kamu seperti orang bebal. Kata bebal sama dengan bodoh. Udah tahu bahaya tapi masih mau. Sesungguhnya di negara kita ada begitu banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Hanya satu kekurangan kita apa?
Kesuksesan seseorang hanya satu, kegagalan juga satu, sama. Setia dan kurang setia. Ada seorang pedagang, saya tahu, saya nggak sebut namanya, dagangnya kecil, paling satu bungkus 10.000. Nggak ada hitungan, tapi dia setia lakukannya. Beberapa tahun yang lalu saya layanin dia, beberapa waktu yang lalu dia datang bawa mobil baru. Saya tanya kredit, enggak Pak, cash dia bilang. Jualannya satu bungkus nggak lebih dari 10.000, tapi bisa beli mobil. Kesetiaan, itu apa? Faithful, iman yang penuh, ketekunan, kesetiaan, apapun kamu bisa kerjakan. Jadi yang tidak buat kita berhasil cuma satu, kebodohan kita, nggak setia. Baru tanam, mikir, loh kok nggak berhasil? Pengen cabut pindah sana, pindah sini. Waktu sudah berlalu. Nanti dia temannya sukses, baru pulang. Ya kenapa saya begitu? Dan terlalu banyak contoh-contoh Pak Bu. Kesetiaan itulah mau seseorang sukses. Bagaimana kita bisa setia? Jangan bebal. Harus seperti apa? Orang arif. Orang arif itu ada orang bijaksana. Kalau Anda mengerti kata orang bijaksana, saya tadi sharing sama Suprapto. Semua ilmu pengetahuan sumbernya daripada filsuf. Kalau nggak ada filsuf tidak ada. Apa itu filsuf? Orang-orang yang punya filosofi, hubungan kepada alam. Ya, filosofia. Dua akar kata. Filo itu adalah persahabatan, hubungan. Sofia itu ada apa? Kebijakan, dasar. Mereka selalu memandang alam. Lalu mengkaji tentang alam. Hitung matahari, hitung bulan. Bisa kata Alkitab. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Mereka mendapatkan impresi, pencerahan. Lalu mereka buatlah dasar-dasar. Dari situlah kita mulai dicelikkan mata ilmunya. Supaya mereka bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kenapa kita jadi bodoh? Cuma satu aja, kurang bijaksana. Maka kita harus bijaksana. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulang kembali, kenapa jahat? Ya tadi saya bilang 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 apa? Si jahat telah menguasai. Setiap apa yang kita kerjakan, si penipu datang. Tujuan penipu cuma satu, menjebak kita. Supaya kalau kita terjebak, kita tertipu, hilanglah kebenaran kita. Hilang kebenaran, iman kita mati. Saya bahasa begini, khotbah mode begini, kira-kira ada bahasa yang bisa salah enggak? Bisa. Ada enggak bahasa yang menyakiti Bapak Ibu? Ada. Tergantung Bapak Ibu bagaimana menerimanya. Jikalau Bapak saya ngomong seperti ini, jangan keluar negeri, bodoh. Anda tersinggung, keluar dari gereja. Itu lebih bodoh lagi, betul enggak? Buat saya enggak rugi, tapi Anda rugi Pak Bu. Dan itulah setan coba-coba menyerongkan kamu. Hal yang baik dia katakan tidak baik. Yang namanya obat dia bilang racun. Yang racun dia bilang obat. Itulah kata Yesaya. Seperti itu Pak Bu. Maka itu kita diperlukan bijak menangkap. Setiap orang bisa salah. Jangan lihat kesalahannya. Maksud tujuannya yang terpenting. Memang menata bahasa nggak semua baik. Tetapi tujuannya pastilah jalan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Nah itulah sebabnya hari-hari jahat dikatakan perlu seksama. Oke, saya selesaikan poin kata format ulang. Bagaimana cara kita format hidup kita? Menggunakan apa? Bagaimana cara kita hidup. Ya, kalau kita tidak bersihkan cara kita hidup, maka niscaya ke depan kita akan kotor. Satu cerita, ini bagus juga sih. Saya berapa hari ini, karena kemarin banjir, rumah kami ada yang rusak di depan. Nanya minta tukang beresin depannya. Dari tadi kayu diganti jadi semen. Nggak besar sih yang dikerjakan. Paling 1 meter kali 2 meter pekerjaannya. Tapi kotornya aduh ampun-ampunan. Semennya berantakan di jalan sana. Lalu sama asisten rumah tangga disuruh bersihkan. Semua dibersihkan rumahnya. Di luar dalam dibersihkan, di teras dibersihkan. Waktu saya pulang, saya liatin ada bekas mobil masuk, ada bekas ini masuk, ada bekas kaki masuk lagi sana. Sampai kiamat pun gak akan bersih. Kenapa? Karena yang di luar jalan itu gak dibersihkan. Dikirain yang jalan luar itu bukan tugas kita, tugas orang. Betul sih tugas orang, tapi itu di depan rumah. Udahlah
Karena hujan-hujan juga waktu itu. Saya ambil selang, saya semprotin jalan, saya bersihin semuanya. Pasir dan dia punya semen. Sampai udah bersih, saya buka sendal saya coba jalan, nggak ada lagi bekas. Saya bilang, mulai sekarang di dalam tetap akan bersih. Sampai hari ini nggak ada satupun bekas kaki. Nah itulah gambarannya. Kalau kita tidak berani format ulang, maka kamu tidak akan pernah lihat masa depanmu bisa dipakai Tuhan. Walaupun kita udah percaya Kristus. Amin. Ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Saya katakan begini, salah itu biasa, dinamika kehidupan. Tapi yang jadi masalah kalau kita hidup di dalam kesalahan, tidak punya niat untuk diperbaiki. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah berjalan dalam roh. Pak Bu, untuk format ulang harganya mahal nggak? Mahal. Pasang lampu yang gede bayar mahal kan? Kalau sudah bayar mahal, Ruduk ngapain, betul nggak ya? Kalau kita sudah bayar mahal, mesti di-maintain. Bagaimana kita memaintainnya? Berjalan dalam roh. Karena kita format ulang, kita bercahaya. Cahayanya ini bukan cahaya matahari. Cahaya ini adalah cahaya Kristus Pak Bu. Yang bisa memaintain ini hanya Roh Kudus. Kamu nggak bisa maintain dengan perbuatan kita. Pelayanan is okay. Tapi pelayanan tidak bisa buat roh kamu cahaya terus Pak Bu. Kamu udah aktif ke gereja. Tidak akan bisa membuat Bapak Ibu tetap bercahaya. Karena semua ini adalah pekerjaan kehidupan. Untuk berjalan dalam roh itu harus apa? Ini dia. Yang terpenting adalah mengerti kehendak Allah. Kenapa di sini dikatakan janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Karena begini, ada terlalu banyak orang bukan mengerti kehendak Allah, mengerti kebutuhannya, maka disebut orang bodoh. Wanita bijak dan wanita bodoh digambarkan dalam Alkitab. Ada 10 wanita, 5 bijak, 5 bodoh. Yang bijak harganya mahal. Dia tahu Kristus akan datang. Ada pelita, minyaknya tidak pernah kurang walaupun harganya mahal. Kalau yang bodoh apa? Mementingkan kepentingan diri sendiri. Kristus belum datang kok. Buat apa saya bayar mahal-mahal? Santai-santai saja. Kapan dia datang? Gak ada yang tahu. Kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang kita akan hadapi. Kita tidak tahu 1 tahun ke depan apa yang kita hadapi. Kalau kita tidak tahu, mengapa kita santai? Berarti kita tahu dong apa yang terjadi. Ya, kita tahu gak ada terjadi apa-apa, maka saya santai, maka itu orang bodoh. Orang pintar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal kita tahu akan ada yang terjadi. Kalau akan ada yang terjadi, kita mempersiapkan. Kalau terjadi dadakan, kita sudah bisa menampung. Itulah orang bijak. Paham Pak Bu? Ini 2 contoh buat kita. Ada terlalu banyak orang bodoh di dunia ini. Udah tahu bakal susah, tapi dia tidak mau memulai. Saya punya seorang sahabat, saya tidak cerita namanya. Waktu dia kecil dia nggak mau belajar. Memang kita orang susah, kadang-kadang kita mau sekolah kita nggak punya biaya. Pak Bu, bukan soal biaya, mau atau tidak mau. Dia nggak mau belajar, salahkan orang tua, salahkan keluarganya, maka dia santai-santai saja. Pada saat udah dewasa, udah berumah tangga, saat waktu mau bekerja, dia nggak bisa dapat kerjaan. Kenapa? Karena bodoh, karena nggak punya sertifikat. Ditolak sana, tolak sini, baru mulai nyalakan sana, nyalakan sini. Saya bilang, yang salah kamu. Taruhlah kamu tidak sekolah, belajar. Kamu punya tangan kok, punya kaki kok. Tiap hari kamu tendangkan bola itu aja tuh, yang bulat itu aja. Kalau bola bulat itu sampai kamu tendang 100 meter bisa tepat gawang ya, kamu dibayar berapa? Ya, bisa dibayar mahal kan? Pemain bola. Betul nggak? Kamu tepukin aja itu bulu ayam. Ya, tiap hari tepukin aja seperti Lim Swee King, seperti Rudy Hartono dibilang. Pagi sore dia tepukin, orang jalan-jalan dia tepuk itu. Sampai 1 hari nggak bisa itu bola jatuh. Dan dia juara dunia 8 kali dan dia jadi orang kaya. Perlu nggak dia sekolah S3? Nggak perlu sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak perlu sekolah ya. Saya katakan di dalam diri kita ada begitu banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Kalau Bapak Ibu yang nggak ada sempat sekolah di kampung sana. Ayo. Anda bisa jadi petani.
Anda bisa menjadi sesuatu yang bisa berguna kan? Nah, itulah sebabnya kita perlu apa? Mengerti kehendak Allah. Allah menciptakan Anda dan saya di dunia ini bukanlah kebetulan. Allah menghembuskan nafas, dirinya dititipkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hadirkan dirinya di tengah kehidupan. Namanya membangun kerajaan Allah. Ada amin? Nah, itulah kata jalan apa? Dalam roh. Itulah sebabnya berjalan dalam roh harganya memang bayar. Tetapi harga yang kita bayar bukanlah apa yang kita keluarkan. Tapi Tuhan sediakan kepada kita. Semakin kita melakukannya, semakin Tuhan memampukannya. Semakin Tuhan memampukan kita, semakin mulia kita memuliakan Tuhan. Allah diberkati. Haleluya. Pak Bu, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan malam ini, sebagai hamba Tuhan di tempat ini, biasanya setiap awal tahun meneguhkan visi ini, perlu saya mengimpartasikan kepada jemaat Tuhan. Supaya hidupnya di tahun 2023, ia bukan lagi berjalan sendiri, tapi berjalan sama Tuhan. Alkitab katakan, kalau berjalan sama Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, ia mendatangkan apa? Kuasa untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Bahkan disebut lebih dari pemenang. Nah, Alkitab katakan, aku tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ayat ini tidak berdiri tunggal. Di awal kan apa? Roh Kudus memerdekakan kamu, memenuhi kamu, supaya kamu tidak hidup di dalam hukum alam ini saja, tapi kamu hidup hukum Allah. Ketika kamu hidup dalam hukum Allah, maka roh senantiasa menyertai kamu. Kalau roh senantiasa menyertai kamu, maka apa yang kamu kerjakan, sesungguhnya aku turut bekerja. Jadi kata kuncinya, berjalan dalam roh. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.